Shalom adik-adik, Kembali lagi bersama kami di Santosa Joyful Kids. Nah adik-adik, hari ini adik-adik ditemani sama Kak Apri dan Kak Asmaran. Adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti adik-adik baik-baik saja. Yeay! Nah adik-adik, siapa ini yang tahu kita mau ngapain hari ini? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik siapkan hati, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kakak hitung ya, kita hitung bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita memulaikan ibadah kita. Kita memuji Tuhan, nyanyikan pujian yang mengatakan Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kamu memberkati kakak sekolah minggu, terlebih adik-adik yang mengikuti pada saat ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang tahu seorang yang pernah ditelan oleh ikan yang besar? Ayo, siapa? Ayo, siapa ya Kak ya? Siapa ya? Siapa ya? Nah, namanya adalah Yunus. Nah, sekarang adik-adik kita mau bersukacita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan kasihnya hingga dimuntahkan
namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik. Yeay, senang banget ya. Hari ini kita bisa ketemu kembali. Kak Grace senang banget bisa jumpa lagi sama adik-adik semua. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bawa cerita yang sangat menarik buat adik-adik semua. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Grace akan pimpin dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau sama-sama dengar cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang sangat dekat kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Seseorang yang waktu itu pernah masuk dalam perut ikan. Ayo, adik-adik ingat nggak? Ingat ya? Siapa namanya? Ayo, satu orang sebutin. Ya, Yunus. Nah, dia waktu itu dihukum sama Tuhan karena dia nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Oh, adik-adik. 2 minggu yang lalu ada yang namanya Kak Dia cerita tentang Yunus yang tidak dengar-dengaran sama Tuhan adik-adik. Nah hari ini kakak mau cerita kepada adik-adik semua tentang Yunus juga. Tapi di sini kakak mau cerita kalau Yunus itu dia udah berubah loh adik-adik. Dia mau dengar-dengaran sama Tuhan dan dia bertanggung jawab kepada apa yang telah ditugaskan Tuhan kepada dia adik-adik. Nah ayo, tahu nggak kakak mau cerita gimana ceritanya? Ya nggak tahu ya kasihan deh. Nah sekarang kakak mau cerita nih sama adik-adik semua. Yunus pada waktu dia disuruh ke Niniwe, dia nggak dengar-dengaran sehingga Tuhan menghukum dia.
Tapi setelah dia dihukum, dia akhirnya bertanggung jawab dengan apa yang udah diperintahkan Tuhan kepada dia, adik-adik. 2 kali Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Nineve. Akhirnya dia datang ke sana. Dia sampaikan kepada orang-orang di sana kalau mereka semua harus bertobat. Mereka semua harus berubah. Akhirnya mereka berubah dan bertobat, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu sama adik-adik semua kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus harus sama seperti Yunus, harus hidup bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang gimana sih Kak Grace? Tanggung jawab yang gimana? Yang pertama, misalnya di sekolah ibu guru suruh kasih PR nih sama adik-adik semua. Kasih PR harus dikerjakan, adik-adik. Nah, kalau guru kasih tugas juga di sekolah harus dikerjakan, jangan dibiarin aja tugasnya. Nah, itu dia yang dinamakan dengan tanggung jawab. Nah, kalau di rumah apa ya Kak Grace? Kalau di rumah gimana ya? Nah, kalau di rumah misalnya mama bilang gini, adik-adik, maaf, kalau misalnya di rumah dibilang mama, "Nak, nanti kalau bangun tidur kasurnya dirapihin, kasurnya diberesin ya." Gitu kan? Nah, adik-adik apa yang dilakukan? Ayo, siapa yang bisa? Harus dirapihin adik-adik. Bukannya ditinggal gitu aja, habis bangun langsung pergi main, habis bangun langsung mandi. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Nah, kalau orang yang bertanggung jawab disuruh beresin, ya beresin. Nah, gitu juga dengan kita semua harus dengar-dengaran, harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dikasih sama kita. Tanggung jawab itu bukan hanya itu doang loh adik-adik, tapi gini, kalau misalnya adik-adik dikasih handphone nih untuk belajar. Nah, handphonenya dijaga ya untuk kamu sekolah. Nah, handphone ini harus dirawat baik-baik ya supaya nggak hilang, supaya nggak rusak. Nah, harus dijaga baik-baik, harus digunakan dengan baik-baik. Itu juga dinamakan dengan tanggung jawab. Nah, itu dia adik-adik. Kakak mau katakan sekali lagi, kita semua harus hidup bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita di sekolah, tugas-tugas kita dari mama. Barang-barang yang udah dikasih kita harus bertanggung jawabkan dengan baik-baik. Oke? Nah, itu dia cerita kakak hari ini adik-adik. Semoga kita semua menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dan bertanggung jawab. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan akhiri cerita ini dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati cerita Yunus yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada tugas-tugas kami, bertanggung jawab kepada diri kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Ibadah kita telah selesai, tapi jangan bersedih adik-adik karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Semoga adik-adik yang lain juga terberkati. Saya Kak Asmara dan Kak Apri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.